Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pasca penyerangan polisi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kondisi berangsur normal, namun jenazah kedua pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang, yakni Ali alias Darwin Gobel dan Muiz Fahron alias Abdullah. Sedangkan peran kedua DPO di kelompok Mujahidin Indonesia Timur masih diselidiki. Dua jenazah pelaku penembak polisi di salah satu kantor bank di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu Rabu malam dan langsung dibawa ke ruang jenazah. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan kedua pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO tersebut yakni Ali alias Darwin Gobel dan Muiz Fahron alias Abdullah. Peran kedua DPO di kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini masih diselidiki. Dari 18 orang yang kemarin pertama itu menyerah satu, kemudian sekarang tertembak dua, masuk dalam DPO. Kemudian si Ali alias Darwin Gobel, ini tahun 2017 memang sudah pernah melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan terorisme. Kemudian tervonis 2 tahun, setelah keluar mereka kembali lagi bergabung ke MIT atau menjadi Indonesia Timur. Sebelumnya berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku beraksi dan menghampiri satu anggota polisi yang bertugas jaga di salah satu kantor bank di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu pagi. Pelaku nyaris menembak anggota polisi tersebut namun gagal hingga terlibat perkelahian. Pelaku yang gagal merebut senjata api polisi dan kabur menggunakan sepeda motor. Serangan mendadak ini menggemparkan warga yang ada di lokasi karena suara rentetan tembakan membuat sejumlah warga panik. Satu senjata api dan satu ponsel diduga milik pelaku yang terjatuh dibawa ke Polda Sulawesi Tengah. Sementara korban Bribtu Ilham yang mengalami luka tembak di bagian dada, kini kondisi kesehatannya berangsur membaik. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Belum genap sepekan bebas karena program asimilasi, seorang napi kembali berulah dan terpaksa ditembak polisi di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, narapidana asimilasi mencuri ponsel di 2 lokasi berbeda. Seorang napi rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat yang baru mendapatkan asimilasi pada tanggal 2 April 2020 lalu kembali ditangkap polisi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku ketika kabur saat akan ditangkap usai membegal seorang pengendara motor. Polisi juga menyita satu senjata tajam serta barang milik korban. Polrestabes Bandung juga telah menangkap sejumlah pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi sepi jalanan saat pandemi COVID-19. TKW di Astana Anyar juga dia. Bagian dari yang kemarin Di asimilasi kemarin dia. Kemarin keluar, baru beberapa hari dia sudah melakukan lagi. Jadi tetap kasus yang sama. Kasus yang sama dia curas ya? sama enggak? Nah, melakukan curas yang sama dia bang. Jadi kita tangkap dan kita proses sekarang ini. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang residivis yang baru sepekan bebas dari penjara kembali ditangkap jajaran Polsek Balikpapan Barat. Pelaku kembali mencuri ponsel di 2 lokasi berbeda. Sulitnya mencari penghasilan di tengah pandemi corona jadi alasan pelaku nekat mencuri. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel. Baru bebas dari penjara, Baru bebas, betul Pak? nggak? Iya, Pak. Kapan? Bebasnya kapan? Aku bebas, Pak, hari Jumat tanggal 3, Pak. 6 hari sebelum ini ya, 6 hari sebelum ini, Pak. sebelum ketangkap. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Video dugaan penganiayaan terhadap tenaga medis viral di media sosial. Diduga tenaga medis mendapat aksi kekerasan saat bertugas di ruang gawat darurat. Inilah detik-detik saat salah satu tenaga medis di Lumajang, Jawa Timur mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bertugas di Puskesmas Kunir, Kabupaten Lumajang. Pasca kejadian ini, korban trauma dan sempat melapor ke polisi. Bupati Lumajang pun menyesali insiden ini.
Prinsipnya begini, bahwa pelayanan yang ada di puskesmas menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pelayanan yang terbaik, iya. Bahwa masih ada beberapa pelayanan yang harus diperbaiki, iya. Tapi menyalahkan pelayanan dengan melakukan tindakan yang Kerasan. ada unsur kekerasan, saya kira juga tidak benar. Dan saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Bayu Wibowo Ignatius untuk mengonfirmasi langsung terkait aksi kekerasan terhadap petugas medis di ruang gawat darurat. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Baik Pak Bayu, sejauh ini benar kejadian ini terjadi di wilayah Anda di Lumajang? Ya begini ceritanya, pada tanggal 7 malam itu ada seseorang yang mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap pelayanan di puskesmas, yaitu seorang yang ada yang warga yang meninggal, kemudian puskesmas agak dianggap tidak cepat untuk mengantarkan jenazahnya ke rumah duka karena kebetulan puskesmas baru mengantar orang sakit ke rumah sakit, sehingga beliau sangat marah dan dalam mengekspresikan dia menendang kursi roda beberapa kali dan kebetulan kursi roda kemudian mengenai salah seorang petugas kami. Begitu ceritanya. Terima kasih. Baik, berarti ini dilakukan oleh keluarga pasien ya Pak ya? Informasi tentang pejabat di desa, jadi dengan marahnya dia menendang kursi roda dan kursi roda mengenai seorang petugas kami. Itu ceritanya. Baik, saat ini apakah sudah ada komunikasi Pak antara dari pihak puskesmas, dinas kesehatan dengan pelaku Pak? Saat itu juga ada komunikasi untuk menjadikan permasalahan yang ada, kesalahpahaman yang ada, dan saat itu sudah bisa dipahami, tapi kemudian kejadian hari berikutnya memang ada ketidakpuasan dari yang bersangkutan dan informasinya meneruskan ke APH, demikian lapor ke pihak kepolisian. Baik, berarti kasus ini akan berlanjut di kepolisian ya Pak ya? Itu yang mestinya sebisa mungkin bisa kami selesaikan sebenarnya karena kesalahpahaman ya, dan semoga bisa berakhir dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Bayu Wibowo Ignatius, Kepala Dinas Kesehatan Lumajang. Pemirsa, bagi sebagian kalangan, corona tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga perekonomian. Sebuah keluarga di Purworejo, Jawa Tengah terpaksa hanya makan nasi dan garam setelah sang kepala keluarga kehilangan pekerjaan. Seperti inilah keseharian keluarga Wagiati di Dusun Nasaran, Purworejo, Jawa Tengah. Keluarga ini hanya bisa pasrah saat sang suami tidak lagi dapat bekerja pasca pandemi karena pandemi corona. Sebelumnya suami Wagiati berprofesi sebagai penjual telur gulung. Kini pasca sekolah tutup, sang suami tidak memiliki pekerjaan. Pemirsa, lalu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari setelah kepala keluarga kehilangan pekerjaan karena pandemi corona? Saat ini kami sudah bergabung bersama Wagianti, ibu dari keluarga yang sehari-harinya hanya bisa mengonsumsi nasi dan garam. Selamat sore Ibu Wagiati. Selamat sore. Ibu Wagiati, bagaimana, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu Wagianti, sebelumnya suami Anda bekerja sebagai penjual telur gulung di sekolah. Namun setelah sekolah tutup, suami Anda tidak lagi bisa bekerja. Ya. Bagaimana Ibu kehidupan sehari-hari setelah suami Anda tidak bisa lagi bekerja, Ibu? Ya, ekonominya berkurang, yang itu makannya pakai nasi sama garam. Ibu, anak Ibu yang terpaksa makan bubur dan garam usia berapa Ibu? 8 bulan. 8 bulan. Ya. Sejauh ini apakah ada bantuan mungkin dari posyandu terdekat Ibu kalau pada saat pemeriksaan anak Ibu?
ada. Baik, berupa apa Ibu? Berupa susu sama roti sama susu. Ya, susu untuk diminum saya dan susu untuk anak balita. Baik, Ibu Wagianti, sudahkah ada bantuan berupa sembako untuk Ibu dan keluarga agar Ibu dan keluarga tidak lagi harus makan nasi dan garam, Ibu? Sudah ada berupa sarimi sama telur sama ya ada bumbu bawang merah, bawang putih dan ada kecap. Dari siapa Ibu? Dari dinas kecamatan sama dinas. Ibu, bantuan itu cukup tidak untuk makan Ibu dan keluarga sehari-hari, Ibu? Ya, sekarang sudah ada bantuan, sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu Wagianti. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Ibu.